kamar mandi, ya tahu-tahu udah ada api gitu, besar. Karyawan ya masih posisi di dalam, panik, baru pada panik gitu. Panik semua gitu. Ini nggak mirip kayak pabrik, ini sebenarnya lebih mirip seperti gudang. Sehingga kalau kita lihat dari segi sarana, prasarana, keselamatan kerjanya memang kelihatan sangat belum memadai gitu. Pemirsa, kemiskinan dan pekerja anak-anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita mempertahankan pekerja di bawah umur karena kemiskinan, maka yang akan kita dapatkan sampai akhir zaman adalah kemiskinan dan pekerja di bawah umur. Chris Abbott, aktivis sosial di Amerika. Sekarang saya mau ke Pak Kombes Pol Ari Kurniawan lebih dulu sebagai penguasa Tangerang. Bisa Bapak ceritain waktu kejadian apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Polres Tangerang? Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni, pemirsa ILC sekalian, saya ingin menyampaikan kronologis kejadian. Jadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 9, saya sebagai Kapolres dilaporkan oleh Kapolsek Teluk Naga. Jadi Kosambi itu bagian dari wilayah hukum kami, yaitu Teluk Naga, Pak Karni. Jadi ada dua kecamatan, yaitu Teluk Naga dan Kosambi. Pada saat itu dilaporkan telah terjadi kebakaran di PT Pancabuana Cahaya Sukses. Pada saat melaporkan, Pak Kapolsek menyampaikan bahwa sudah diamankan sekitar 6 korban luka, dan pada saat itu proses evakuasi tetap berjalan. Pada saat itu Pak Kapolsek menyampaikan bahwa kobaran api cukup besar dan asap memang gelap sekali, Pak Karni. Saya langsung melaporkan ke Bapak Kapolda pada saat itu, dan Bapak Kapolda memerintahkan kepada saya sebagai Kapolres. Yang pertama, saya sebagai Kapolres melakukan kegiatan mengedepankan sisi kemanusiaan dan segera melakukan evakuasi. Yang kedua, Pak Kapolda memerintahkan agar berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, dengan Ditkrim untuk menangani proses penyidikannya. Dan yang ketiga, saya diperintahkan untuk menghubungi Kabidokes untuk segera menghubungi Rumah Sakit Polri untuk melakukan proses evakuasi apabila ada korban meninggal dunia. Setelah itu kami mendatangi TKP, Pak Karni. Jam 9, saya 9.30 sudah sampai di TKP, memang besar sekali. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Joko, kebetulan Pak Joko itu adalah korban yang kemarin sempat masuk ke TKP dengan anaknya. Di TKP saya menunggu proses pendinginan yang dilakukan oleh damkar karena memang api besar sekali, sekitar jam 12. Pada saat itu proses pemadaman sudah selesai dan pendinginan sudah selesai. Saya berkoordinasi dengan damkar untuk masuk melakukan olah TKP. Pada saat di dalam, sebelum saya masuk, karena memang bahannya itu bahan yang mudah terbakar, kami menggunakan gegana dari Polda Metro Jaya untuk melakukan sterilisasi. Apakah memang betul sudah sangat aman untuk dilakukan olah TKP. Setelah itu saya bersama tim dari Bitdokes dengan identifikasi dari Polda Metro Jaya dan kami masuk bersama-sama untuk melakukan olah TKP, dan memang pada saat itu kami menemukan beberapa jenazah yang dalam kondisi yang luka bakar cukup serius. Langkah kami selanjutnya adalah yang pertama, saya mendata, Pak Karni, diperintahkan oleh Pak Kapolri untuk mendata jumlah korban yang luka
dan korban yang masih tersisa di sekitar wilayah tempat kejadian perkara untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, segera melakukan evakuasi sejumlah 47 kantong jenazah pada saat itu kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Setelah kami melakukan rangkaian kegiatan identifikasi ataupun melakukan rangkaian evakuasi korban luka dan meninggal, kami diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk segera mempersiapkan. Yang pertama adalah ke rumah korban, mendata dan membuat posko yang terdekat dan mudah dihubungi oleh korban. Pada saat itu kami langsung membuka posko kebakaran tepat di depan tempat kejadian perkara, yang dimana pada depan tempat kejadian perkara tersebut memang kebetulan ada bersamaan itu ada anggota BRIMOB yang sedang melaksanakan kegiatan pengamanan yang di BKO-kan dari Mabes Polri untuk pengamanan Sumpah Pemuda. Itulah Pak Karni yang tadi disebutkan, kami sempat mengevakuasi beberapa korban yang memang tidak sempat keluar lewat pintu gerbang di depan. Yang gerbang itu tertutup atau tergembok atau gimana yang benar? Ini kan si Pasior nih. Iya. Sebagian mengatakan itu tergembok, tapi sebagian tadi juga bilang terbuka, bisa dibuka. Iya. Pak Karni, saya mendapatkan dari keterangan saksi termasuk dari Pak Tajudin ini. Pak Tajudin ini Pak Karni saksi yang pertama yang kami periksa. Karena Pak Tajudin ini kerja di sebelah pabrik, di mana pabrik tersebut adalah ada 6 orang Pak. Salah satunya adalah Pak Tajudin untuk memperbesar pabrik, dan sebelahnya Pak Tajudin itu persis adalah salah satu pelaku yang saat ini masih kita cari, yaitu Saudara Ega Subarna, yang pada saat itu bersama satu tim dengan Pak Tajudin untuk melakukan evakuasi, melakukan pengelasan. Nah, Pak Tajudin ini sempat masuk ke dalam pintu gerbang depan, dari pintu samping keluar ke depan, sempat melihat beberapa temannya keluar, api yang di dalam cukup besar. Akhirnya Pak Tajudin juga keluar mengarah ke pintu samping, di mana pintu samping itu adalah tembok sebenarnya Pak Karni, bukan pintu darurat. Itu adalah tembok pembatas perusahaan, di mana tembok itu bersama-sama anggota Polsek, BRIMOB, masyarakat membongkar secara paksa. Salah satu anggota kami juga sempat kepalanya terluka pada saat melakukan evakuasi, dan melalui pintu darurat ataupun tembok yang dijebol itu, alhamdulillah kami bisa mengeluarkan sebanyak kurang lebih 35 orang dalam keadaan luka maupun sehat itu Pak Karni. Jadi yang bisa keluar melalui gerbang depan itu hanya sekitar 6 orang saja. Kenapa? Ya. Karena Pak Karni, awal mula api itu, jadi Pak Karni dari hasil yang kami dapatkan di TKP bahwa api itu yang membuat besar adalah di tengah itu ada lapangan yang memang di lapangan itu sedang dijemur kembang api itu sekitar 1.500 kilo atau 1,5 ton. Jadi dari awalnya titik api yang berada di tempat pengelasan, di mana Saudara Tajudin dengan Saudara Ega itu mengelas dan melakukan pengerjaan, percikan api itu jatuh ke tumpukan kembang api yang memang sudah siap produksi, terbakar dan menyambar secepat kilat, menutup ruang termasuk pintu gerbang utama. Gitu Pak Karni. Jadi saya pastikan bahwa pintu gerbang itu tidak dikunci, karena saya juga mendatangi salah satu rumah sakit yang ada di Tangerang. Salah satu korban luka pada saat itu menceritakan bahwa yang bersangkutan adalah bisa keluar melalui pintu gerbang besi ataupun gerbang utama itu Pak Karni. Cuma karena api jadi banyak yang tidak bisa lagi lewat ke situ. Iya, gerbang utama itu tertutup oleh kobaran api yang besar dengan asap yang hitam Pak Karni. Baik, nggak ada pintu darurat atau emergency exit gitu? Sekeliling perusahaan itu yang kami dapatkan sampai dengan saat ini memang tertutup oleh tembok ya Pak Karni. Ya. Jadi hanya satu-satunya pintu itu. Kalau tidak dijebol oleh polisi, mungkin ya di dalam semua lah. Ya, Pak Karni, jadi alhamdulillah juga saya di luar itu saya mengucapkan rasa empati, tetapi keberadaan pada saat itu anggota kami BRIMOB, Pak Kapolsek dengan Babin Kamtipmas memang pas kejadian itu ada di TKP.
sedang melakukan kegiatan setelah apel pagi. Pada saat itu terjadi kebakaran dengan kecepatan yang nggak sampai 5 menit Pak Karni. Makanya tadi salah satu ibu itu menyampaikan bahwa tidak bisa masuk ke TKP karena setelah kebakaran itu Brimob, anggota Polsek, Pak Kapolsek langsung sterilisasi, mengamankan TKP di sekitar tempat tersebut dan memerintahkan ataupun menyuruh masyarakat untuk mundur menjauh. Karena memang cepat sekali kebakarannya dan beberapa kali ledakan sangat besar sekali. Begitu Pak Karni. Baik, Pak Kapolres. Pak Kapolres sendiri tahu bahwa di situ pabrik kembang api sebelumnya? Pak Karni, jadi anggota kami Babin Kamtipmas termasuk juga Pak Kapolres tahu bahwa di situ adalah pabrik kembang api Pak Karni. Tahu. Tahu. Ada pernah ditinjau nggak oleh anggota ke dalam? Anggota kami Babin Kamtipmas, karena ini pabrik baru sekitar 2 bulan Pak Karni, tapi kami tidak mengetahui secara teknis apa yang dikerjakan termasuk proses pengelasan. Babin Kamtipmas dengan Kapolsek memang suka juga melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut. Makanya kami menempatkan personil Brimob di depan lokasi tersebut dengan personil Polsek karena memang sering kita melakukan kegiatan di sekitar tempat tersebut Pak Karni. Sekarang penyidikannya di tangan Kapolres Tangerang atau di Krim Polda Metro? Pak Karni atas perintah Bapak Kapolda, tugas kami dari Polres melakukan misinya kemanusiaan atau mengedepankan sisi humanis. Salah satunya Pak Karni, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, tadi salah satu korban atas nama Pak Joko dengan anaknya Seno itu, saya gambarkan di sekitar TKP Pak Karni setelah terjadinya ledakan dan kebakaran, ratusan masyarakat dan keluarga korban itu berkumpul setiap hari di tempat kejadian perkara. Kami mengambil keputusan pada saat itu karena setiap hari pagi, siang dan malam tidak sedikit masyarakat yang histeris, nangis dan bahkan pingsan di depan di TKP tersebut Pak Karni. Saya atas petunjuk Bapak Kapolda berinisiatif melakukan kegiatan yaitu membuka TKP Pak Karni. Jadi besoknya saya melakukan kegiatan mengajak masyarakat yang memang keluarganya belum ketemu korban masuk ke dalam TKP. Karena pertimbangan saya satu Pak Karni, bahwa mereka itu dalam keadaan duka dan mereka yakin bahwa keluarganya itu masih di dalam. Dan isu ataupun yang berkembang di luar, mereka masih bermimpi, mereka ada di pojokan keluarganya dan kalau itu tidak difasilitasi, berita itu akan semakin liar. Mereka masuk ke dalam dan menyaksikan bahwa di setiap pojok yang mereka mimpikan ataupun mereka sampai dengan nangis itu mereka tidak ketemu apa-apa, keluar, akhirnya TKP sepi sampai sekarang Pak Karni. Keluarga korban sudah percaya dan mereka mempercayakan kepada polisi kalau memang belum bertemu, mereka berusaha untuk mencarinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Pak Karni. Dari data di Polres, berapa orang yang belum diketemukan? Artinya yang tidak diketahui lah. Pak Karni, dari data kami 10 awalnya yang belum diketemukan. 10 belum diketemukan, 7 sudah diketemukan. Di antaranya adalah saudara Tajudin ini Pak Karni. Saudara Tajudin ini termasuk pegawai. Awalnya pegawai yang memang masuk pada saat itu belum ditemukan. Akhirnya Pak Tajudin menyampaikan, Bapak saya masuk, Bapak kerja di mana? Saya kerja di sebelah Pak. Berapa rombongan kawan Bapak? Ketemulah akhirnya Pak Tajudin dengan saksi kawannya saudara Amri. Dan disitulah semakin membuat terang bahwa ada pekerjaan pengelasan di situ Pak. Saat ini masih 3 orang yang memang belum diketemukan dan saya berharap mudah-mudahan masih hidup Pak Karni. 3 orang? Iya Pak. Tapi dari saksi yang ada tadi ada 3 kali yang belum ketemu dengan keluarganya. Dari keluarga korban itu. Iya Pak Karni, jadi kan kalau saya berharap yang dari 10 itu 3 ditemukan dalam keadaan hidup. Oh gitu. Masih ada dari kantong jenazah yang 47 kemarin dikirim, ditambah 1 lagi kemarin ke Rumah Sakit Polri ada 48.
Dari hasil identifikasi kan sampai kemarin saya baru 15 orang dan hari ini katanya ada update lagi Pak Karni. Kalau saya masih berharap mudah-mudahan saya akan mencari yang 3 orang itu dalam keadaan hidup Pak Karni. Kok masih bisa yakin Pak Kapolres ada yang hidup? Ya kalau saya berharap mudah-mudahan masih ada hidup dan punya keyakinan hidup Pak Karni. Enggak, apa artinya ada yang menghilang setelah kejadian itu atau bagaimana? Karena sampai dengan saat ini masih ada keluarga korban yang datang ke tempat kami bahwa di rumah sakit ibu dan anak, di rumah sakit umum Tangerang dan di rumah sakit Ciputra tidak ada keluarganya. Ya. Di rumah sakit Polri juga belum dapat keluarganya, Ya. belum didapatkan. Saya masih berharap 3 orang ini tidak ada di keduanya dan ada lagi orang yang melapor karena Pak Karni dari 7 orang yang didapatkan dalam keadaan hidup itu 4 orang itu sudah kembali ke rumahnya di Cililin Pak Karni di wilayah Bandung. Jadi mereka melaporkan bahwa ada keluarganya yang meninggal dan ada keluarganya juga yang hidup, begitu Pak Karni. Ya tapi kan itu 1 hari setelah kejadian lah atau pada hari Kamis itu juga kan. Tapi kalau ini kan udah berhari-hari Pak, udah sampai Selasa pula. Ngapain dia menghilangnya kira-kira gitu? Ya, saya masih berharap Pak Karni. Insya Allah. Saya ke Komandan DVI Polri dulu dah. Kombes Pramujoko ya. Bagaimana Mas Pramujoko ini tadi aja ada kira-kira 3 orang, 3 keluarga yang masih mencari korban, diantaranya Seno yang tadi anak-anak di bawah umur. Kesulitan apa kira-kira dari rumah sakit untuk menemukan identifikasi daripada korban? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu saya laporkan Pak Karni bahwa sampai saat ini kami sudah menerima 49 kantong jenazah. Dari 49 kantong jenazah itu ada 45 kantong jenazah berisi jenazah dan 4 kantong jenazah berisi kepingan-kepingan tubuh manusia yang biasa kami sebut dengan body part. Selanjutnya dari 45 kantong jenazah yang berisi jenazah tersebut, kami telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 28 orang. 28 orang dengan perhitungan 8 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Terkait dengan identifikasi korban tersebut, kita semua tahu bahwa korban itu mengalami kerusakan organ tubuh yang begitu parah karena terbakar. Sehingga metode identifikasi kami yang biasanya ada 5 macam itu, yaitu salah satunya metode identifikasi dengan sidik jari tidak bisa lagi kita gunakan karena kondisinya sudah rusak semua. Sehingga metode identifikasi yang kita bisa jalankan hanya tinggal pemeriksaan DNA, pemeriksaan gigi, pemeriksaan medis, dan pemeriksaan properti. Pemeriksaan semua itu yang paling kita andalkan terakhir hanya pemeriksaan DNA saja, karena gigi pun banyak yang rusak juga. Terus kemudian properti juga hampir semua terbakar kecuali ada properti yang terbuat dari logam. Seperti kemarin Rusnah itu kita temukan karena ada bekel gigi segala macam. Terus kemudian dari sisi medis kita ada beberapa yang kita temukan juga dari tanda-tanda khusus juga, tapi dengan sendirinya tanda khusus yang bukan ada di kulit. Seperti Rusnah itu sebagai contoh, memang ibunya sudah kita ambil pemeriksaan DNA, kita ambil sampelnya,
tapi belum sempat diperiksa DNA sampai selesai, bisa kita identifikasi berdasarkan properti dan medis, yaitu adanya dan gigi. Jadi adanya kawat behel dan ada fotonya waktu dia tersenyum itu, sehingga kita bisa identifikasi tanpa melalui pemeriksaan DNA. Jadi DNA belum kita jalankan. Kesulitannya bahwa DNA pun tidak bisa memeriksa semua jenazah karena kita sudah ambil semua sampel. Jadi dari 45 orang itu sudah kita ambil sampelnya, bahkan satu orang itu tidak diambil satu, kadang ada yang sampai 10 segala. Kenapa? Karena bagian-bagian yang sudah kita ambil kadang-kadang kita ragu-ragu apakah ini masih ada DNA-nya apa enggak, karena sudah perang nih. Jadi kita ambil ada yang 10, ada yang 15, ada yang cuma 5, tergantung dari kondisi jenazah mana yang bisa kita ambil. Kemudian dari pemeriksaan tadi ternyata banyak juga DNA yang tidak bisa diperiksa, Bang Karni. Sehingga sampai saat ini kita sudah bisa mengidentifikasi 28 juga, alhamdulillah. Berikutnya barangkali yang jadi pertanyaan masyarakat, kadang-kadang juga wartawan, kapan sih kira-kira batas operasi DVI ini? Saya sering mengatakan bahwa operasi DVI ini akan berhenti atau berakhir ketika satu, semua jenazah bisa teridentifikasi pertama. Kedua, apabila pemeriksaan utama kami DNA tadi sudah mentok, artinya sampel yang kita ambil tadi sudah terperiksa semua dan kenyataannya ada yang tidak bisa diambil DNA-nya, artinya tidak bisa teridentifikasi. Jadi pada kesempatan ini juga kami mensosialisasikan bahwa kemungkinan nanti akan tersisa beberapa jenazah yang tidak bisa teridentifikasi dan mau tidak mau kita akan makamkan secara bersama atau pemakaman massal. Begitu Bang Arni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira perlu dijelaskan ke masyarakat, karena dikira masyarakat kalau ada aja sedikit tulangnya atau dagingnya atau walaupun udah angus, DNA-nya masih bisa ditemukan. Sehingga asumsinya kalau ada 50 korban ya harusnya 50-nya bisa kita ketahui dong. Itu asumsi publik. Jadi begini Bang Karni, DNA itu kan materi biologis. Jadi ketika dia terbakar menjadi arang, itu tinggal sisa karbon saja. Sehingga ketika jadi karbon itu ya berarti DNA-nya sudah tidak ada lagi. Kita tidak mungkin lagi menemukan DNA dari karbon. Terima kasih. Ya sama dengan dari abunya, bagaimana kita bisa menemukan? Orang dikremasi juga udah habis DNA-nya pasti. Sekarang giliran Pak Argo nih mewakili Dirkrim Kabak Umas sekaligus Dirkrim ke Amerika pula kemarin. Baik Pak Argo, yang tentu dari Pak Argo yang ingin saya tanyakan, penyidikan yang sudah berlangsung, udah ketemu 3 tersangka, 1 malah masih dicari, masih hidup atau tidak kan, yang 2 udah di tangan. Ini pabrik baru 2 bulan lalu. Pertanyaan masyarakat, itu pabrik ini berada di pemukiman. Itu pertanyaannya. Ini sebetulnya perusahaan kembang api ini boleh nggak ada di pemukiman yang padat? Kan ada peraturan Kapolri tahun 2008 juga. Itu bagaimana pengaturannya? Radiusnya berapa harusnya sebuah pabrik? Kemudian juga tingkat kelalaian dari pemilik pabrik ini sejauh mana yang diketemukan oleh pihak Polri? Tadi mudah-mudahan saja itu memang pintunya tidak tergembok. Tapi untuk bahan berbahaya begitu kan layaknya ada pintu darurat gitu loh.
apa lewat belakang atau samping. Dan ini saya juga nggak tahu apa ada jendela, kayak ini pabriknya aja juga nggak ada jendela, artinya tertutup rapat. Yang lain apa boleh itu di samping sekolah, karena ini kan apapun juga misiu lah yang dan mereka dapat itu udah ada izinnya, itu apa sebenarnya? Silakan Pak. Baik Bang Karni, yang pertama mungkin saya mewakili kepolisian menyampaikan turut berduka cita dengan musibah yang terjadi di pabrik kembang api ini. Dan yang kedua mungkin kami ingin sampaikan berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya. Jadi mungkin ingin saya gambarkan dulu Bang Karni berkaitan dengan gudang. Artinya di pabrik itu, jadi yang pertama yang dekat dengan pintu utama itu adalah ada gudang bahan baku di situ. Itu juga mudah terbakar, gudang bahan baku itu dekat dengan pintu gerbang utama. Kemudian juga setelah dari itu baru masuk ke tempat mixer itu ya. Tempat mixer itu, jadi kalau kita masuk ke pabrik itu sebelah kanan ini ada gudang ya, gudang bahan baku. Kemudian kalau kita lurus kemudian belok ke kiri di tempat tadi untuk pelebaran gudang tadi itu ada namanya mixer. Mixer itu untuk mencampur bahan adukan tadi. Sebelah mixer itu yang tadi diperbaiki oleh Pak Tajudin, itu di atas itu ada gudang untuk kembang api yang sudah jadi di situ. Setelah jadi kan nanti kemudian dilakukan seorang dari mixer tadi masuk ke mesin. Ke mesin ada 5 mesin yang ada di paling pojok, paling ujung di situ ada 5 mesin yang kalau dimasukkan bahan tadi yang udah di mixer akan keluar kembang api kawat, udah jadi di situ ya. Itu ada berapa di bawah 2 inci, kemudian panjangnya juga sudah ditentukan semuanya. Kemudian setelah dari mesin tadi kemudian dijemur ya. Dijemur tadi disampaikan oleh Kapolres Tangerang, dijemur di tengah-tengah itu. Ada jemuran yang banyak di situ. Itu halaman. Halaman itu. Halaman tapi seperti jemuran yang nanti tempatnya beberapa kawat ini sudah ada kembang apinya yang nanti untuk dikeringkan. Setelah dijemur tadi dikeringkan masuk ke gudang jadi, ke gudang tadi. Yang tadi gudang ini ditumpuk itu ya, bahan itu. Kemudian yang atasnya itu tadi diperbaiki oleh Pak Tajudin tuh di situ. Kemudian setelah itu baru di packing itu di packingnya dekat meja, ada 2 meja dekat dengan mesin. Itu setiap meja tuh bisa 25 orang bekerja untuk making itu, memasukkan ke tempat kardus ya, kardusnya. Sama ada 2 meja. Dan kemudian di setiap meja itu ada namanya helper yang membantu ngangkat itu ada setiap meja sekitar 6 orang. Dan kemudian juga kanan kiri 6 orang juga di situ ya. Nah, kemudian dari hasil penyidikan sudah kita lakukan, sudah 21 saksi yang sudah kita periksa. Jadi seperti Pak Tajudin sudah kita periksa juga. Memang dari tersangka yang sudah kita tetapkan, tersangka Andre ini, dia menyuruh ya, menyuruh kepada Pak Subarna Ega ini untuk membuat atap di situ ya, buat atap ya. Atap dengan harapan untuk memperluas gudang atau perusahaan ini biar agak lebar itu. Jadi saat nanti si tersangka ini kita periksa, dia sudah menyampaikan bahwa dia mau memerintahkan si Subarna Ega untuk ngelas ya, tetapi yang bersangkutan tidak memberikan instruksi itu ya, instruksi. Kenapa? Apakah itu adalah ada bahan-bahan yang berbahaya atau tidak di situ ya, di situ. Jadi makanya dari saksi-saksi yang sudah kita periksa tadi, makanya sudah nanti tersangka ini kita kenakan pasal 359 ya. 359 karena kelalaiannya di situ. Kemudian juga ada pasal 188 ya. Ya. 188. Kemudian juga kita kenakan juga pasal 74 tadi ya, tentang ketenaga kerjaan di sana. Itu. Jadi dari beberapa saksi yang melihat, yang sudah kita periksa, ada 6 orang yang dia melihat seperti Pak Tajudin. Jadi ada memang orang melihat si Subarna Ega itu sedang mengelas di atas ya,
mengelas di atas, di atap, karena untuk menutupi gudang jadi bahan jadi tadi. Jadi tidak tahu gudang itu juga diisi kembang api yang sudah jadi kan di dalam gudang itu bertumpuk di situ, bertumpuk ke atas. Jadi sekitar antara dari transaksi 1 sampai 1,5 meter di situ. Jadi antara kembang apinya yang sudah jadi dengan atap itu yang dibuat. Gitu. Jadi saat ada saksi juga yang memberikan suatu kawat ya, kawat yang dipakai untuk las itu, kawat diserahkan ke Suparna Ega itu. Saat dia menyerahkan, ya, kemudian dia itu merasakan panas itu. Ada aja rasa panas, dia akhirnya lari terjun kejeblos asbes itu. Ini cerita saksi tadi, kejeblos asbes jatuh dan dia lari sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga dia tidak menginginkan lagi temannya atau siapa, yang penting dia selamat, dia lari saja. Sehingga dia lari lewat pintu depan, ya, pintu depan. Di pintu depan gerbang itu dia larinya di situ. Jadi saksi itu ada 6 orang yang lari lewat pintu gerbang dari depan di situ. Jadi makanya kelalaian yang kita sampaikan ya berkaitan dengan kita fokuskan ke pasal 39 tadi. Ya tadi kita tanyakan juga apakah saat dalam memperkerjakan itu ada instruksi-instruksi yang dilakukan, apakah pernah mengadakan suatu pelatihan kalau seandainya ada suatu kecelakaan atau suatu kebakaran atau suatu apa, itu kita sampaikan itu di situ. Jadi unsur-unsur kelalaian ini akan bisa terpenuhi di situ untuk penyidikan di sini itu. Kemudian untuk berkaitan dengan perizinan-perizinan itu nanti bisa ditanyakan ke Bang Karni ya, karena kami memfokuskan masalah yang 359 kelalaiannya itu sendiri. Karena tanpa ada orang yang melakukan ngelas dan ada yang nyuruh, tidak akan terjadi musibah ini. Tapi karena yang utamakan itu, kemudian ada korban banyak yang meninggal, inilah yang kita utamakan untuk melakukan penyidikan berkaitan dengan sudah kita temukan tersangka itu, Bang Karni. Ya, tapi kan perizinan baik itu di bidang lain, tapi salah satu syarat untuk izin bagi industri seperti itu adalah rekomendasi dari Intelcam, dalam hal ini mungkin ke Polda, Intelcam Polda, dan kemudian Intelcam Mabes Polri. Apa mereka pernah dapat rekomendasi nggak untuk ini? Jadi berkaitan dengan untuk perizinan itu kan banyak ya, Bang. Ya, tapi salah satu syaratnya itu wajib rekomendasi dari Intelcam. Dari Polda Metro Jaya ada rekomendasi yang diberikan ke Mabes Polri, tapi nanti kita bisa tanya ke Mabes Polri. Itu ada di Polda Metro Jaya sesuai dengan perkap yang kita ada. Jadi mereka punya ada rekomendasi dari Kapolda Metro Jaya. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak.